Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum mata pelajaran hari ini dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah
slogan, suntik, campak. Kalian nggak tahu? Suntik campak ini buat anak umur berapa sama berapa ya? Untuk usia berapa sampai berapa kan harus ada gambarnya. Nah di situ di poster itu ada yang namanya edukasi di kalimatnya. Seperti itu ya. Kalau slogan yang tadi tulisin arti singkat, padat dan jelas. Sampai sini paham? Adapun fungsi dari iklan secara umum yang pasti adalah kalau iklan membuat barang atau jasa dalam perusahaan bisnis komersial. Kedua adalah mendapatkan karyawan. Misal kalau kalian suatu hari punya bisnis di mana bisnisnya online, terus punya perusahaan, kan kalian harus mengiklankan. Butuh pekerjaan, butuh karyawan. Jadi kalian iklankanlah menggunakan jasa iklan itu. Ketiga adalah iklan itu fungsinya adalah menyebarkan informasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam instansi pemerintahan. Yang keempat adalah menjual dan membeli barang pribadi dalam orang perseorangan. Sebenarnya ini kita lanjutkan tadi kesempatan foto. Yang pertama adalah poster, iklan, dan slogan. Ya, sebenarnya materi ini itu materi yang sifatnya adalah diulang. Sebenarnya secara garis besar dari tiga materi hari ini yaitu iklan, slogan, dan poster itu garis besarnya sama, yaitu memberikan informasi dan juga sifatnya edukasi. Cuma karena ketiganya ini adalah hal yang punya struktur yang hampir sama, ini jadi satu di materi kita. Materi kita itu kan karena ada tiga ini. Yang pertama adalah slogan. Slogan itu kalau bicara strukturnya adalah strukturnya slogan itu kalau di buku tidak ada struktur sebenarnya. Karena isi dari slogan itu bagian dari struktur slogan itu sendiri. Bagian buku. Kecuali kita kemarin bahas tentang tes hasil observasi, ya kan? Tes hasil observasi itu masih ada yang namanya kayak judul, terus orientasi, terus isi, penutup, itu ya, yang sifatnya fakta sesuai dengan apa yang dilihat di lingkungan. Kita agak review sedikit tentang materi di bab sebelumnya ya. Jadi di tes observasi pun itu ada yang namanya struktur. Pada strukturnya ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini apa sifatnya, Bu? Isinya apa? Adalah diskusi atau pengertian-pengertian umum dari yang mau kita bahas. Misal adalah lingkungan sekolah kita. Di lingkungan sekolah kita itu yang fakta adalah ada 17. Ya. Warna sekolahnya warna hijau. Itu adalah tes hasil observasi yang dimana hasilnya nanti kalian kembangkan lagi menjadi suatu cerita. Dan cerita itu tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Kalau kita bicara tentang poster, beda lagi. Karena poster, iklan, dan juga slogan ini sifatnya adalah fakta, maka tidak ada cerita di situ. Harus jelas, singkat, dan padat. Tidak perlu diceritakan ini gimana posternya ini, tidak. Cukup memberikan informasi yang singkat. Karena orang kalau informasinya terlalu banyak, tidak dibaca. Kayak di puskesmas, kayak di kantor desa, kayak pembagian bansos. Misal ada poster pembagian bansos, yang kalian lihat pertama kali adalah tanggalnya dan apa yang diberikan, pasti ya. Sama tata cara pengambilannya. Ini itu kan yang dibaca. Jadi di poster memang hanya itu yang disisipkan. Yang pertama adalah tanggal, yang kedua adalah informasi apa saja yang mau disampaikan, dan yang ketiga adalah gambar. Karena sudah Bu Ingrid jelaskan, Bu Ingrid tanya lagi. Kan tadi Bu Ingrid sudah menjelaskan dari ciri, struktur, dan juga pengertian ya. Bu Ingrid tanya yang pertama adalah struktur dari iklan. Ada yang masih ingat nggak? Apa tadi? Iklan adalah 1. Orientasi, 2. Tubuh iklan, 3. Justifikasi, 4. Persuasi, 5. Visual, 6. Foto produk, 7. Logo, slogan, dan nama perusahaan. Jangan dulu baru Pak. Belum materi hari ini ditutup, silakan